Kita satukan hati kita berdoa. Engkau yang memanggil kami, Engkau juga yang menyertai dan mengantarkan kami untuk melanjutkan kehidupan kami satu hari ini dengan segala suka duka, dengan segala kekhawatiran dan juga pengharapan. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan kami dengar menguatkan, memampukan kami boleh melanjutkan kehidupan kami dalam sukacita. Meskipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi firman-Mu nyata bagi kami. Engkau pasti memelihara kami. Kuatkan kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas, Shalom Mamang Inang dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita Selasa 12 Desember 2023 di Advent kedua ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3 demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dalam bahasa Batak, Dileon hagogon ni hadebataon neido tuhita nasa natau hagoluan dot hadaulaton marhites yan naung tatadday bana na manjawi hita hinorhon niya sangapon na dot hadingganon na sabdiri ido sahan na. Dipanggil untuk hidup yang saleh. Kita meyakini bahwa kita itu dipanggil Allah. Tentu ketika Allah memanggil kita memiliki tugas, memiliki tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana panggilan Allah dalam diri kita. Teringat dulu ketika masih kuliah menjadi pendeta, terus ada satu pertanyaan yang paling sering dilontarkan kepada calon-calonnya sekolah teologi. Kamu mau jadi pendeta? Kamu terpanggil. Siapa yang memanggil? Bagaimana engkau dipanggil? Acap sekali memang orang meyakini dia terpanggil, tapi tidak tahu bagaimana hidup sebagai orang yang terpanggil, atau memberikan alasan, memberikan penjelasan tentang bagaimana panggilan Allah terhadap dirinya. Teks kita pada saat ini ingin menegaskan itu. Bagaimana sebagaimana keyakinan kita bersama, Allah memanggil semua orang, Allah memanggil kita, dan bagaimana kita boleh memaknai, menggunakan, memanfaatkan, dan juga memperdayakan panggilan yang Allah berikan dalam hidup kita. Itu sebabnya topik kita dipanggil untuk hidup yang saleh. Melalui teks ini kita boleh melihat bahwa ternyata panggilan itu sulit. Panggilan itu memang kalau kita coba lihat status memang indah orang yang terpanggil. Tapi ternyata panggilan itu tidak sekadar hanya di situ. Panggilan adalah konsekuensi. Panggilan adalah perubahan. Panggilan adalah sesuatu yang membuat kita melakukan suatu tindakan yang nyata, yakni hidup yang saleh. Teks ini memperlihatkan kita bagaimana di dalam panggilan kita Allah bekerja. Yang pertama, Allah memperlengkapi orang yang dipanggilnya. Allah memperlengkapi orang yang dipanggilnya untuk hidup yang saleh. Sebagaimana anugerah Allah, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh sudah diberikan kepada kita. Maka sebenarnya orang yang dipanggil adalah orang yang saleh. Orang yang benar-benar merasa dirinya terpanggil adalah orang-orang yang seharusnya tahu dan mampu melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya kan sering sekali acap kali kemanusiaan menjadi tempat kita bersembunyi. Maaf, contohnya saya kilaf. Maaf, saya silap. Maaf, saya kemanusiaan saya naik seperti tarjol istilahnya orang Bataknya. Acap sekali kita bersembunyi di situ. Padahal Tuhan dan firman Tuhan jelas menyatakan pada kita bahwa orang yang dipanggil sudah diperlengkapi. Masalahnya, bersediakah orang yang dipanggil ini menggunakannya? Itu. Dan yang kedua yang boleh kita lihat adalah orang yang dipanggil pasti mengenal panggilan. Itu sebabnya di sini disebutkan hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Maka orang yang dipanggil juga harus tahu apa panggilannya terhadap dirinya. Bagaimana Allah memanggil, untuk apa dia dipanggil.
Itulah sebabnya mengenal Allah adalah mengenal panggilan kita. Kalau kita tadi menyadari kita memiliki kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita untuk hidup yang saleh, maka ya orang yang mengenal Allah pasti tahu bagaimana menggunakannya dengan baik. Dia tidak mungkin lagi akan bersembunyi di balik kemanusiaan, di balik rasa kilaf dan sebagainya itu. Tetapi dia akan memanfaatkan dengan sadar bagaimana hidup benar, hidup saleh di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Maka kita dipanggil sebagai orang yang telah menerima panggilan Allah untuk hidup saleh. Hidup saleh adalah hidup yang bertumbuh dan berbuah. Itu boleh kita lihat di ayat 5 sampai ayat 7. Ada sesuatu yang harus senantiasa ditambahkan di dalam kehidupan panggilan kita. Maka selamat menjalankan kehidupan di dalam panggilan, selamat mempertanggungjawabkan panggilan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk Engkau yang telah berbicara kepada kami, bahwa Engkau yang telah memanggil kami juga adalah Allah yang menghendaki agar kami boleh menseriusi panggilan kami, boleh sadar dan juga boleh benar-benar hidup saleh sebagaimana Engkau memanggil kami. Kiranya Engkau yang memampukan kami agar kami benar-benar hidup sebagai orang yang terpanggil dan benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kami. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala aktivitas kami, segala pekerjaan, segala pergumulan kami dan harapan kami, serta juga dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhanlah yang melindungi mereka. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.